Lagi pelatihan militer, semua cowok langsung rebutan nganterin air ke si ratu kampus. Hanya saya yang mata berbinar melihat minuman dingin yang berserakan di tanah. Setelah ragu sejenak, saya tetap mengambil sebotol teh hijau plum dari tanah. Lalu dengan penuh harap melihat ke arah gadis tercantik di sekolah. Apakah kamu mau minum ini? Xia Xiao awalnya terkejut. Lalu ia menunjukkan ekspresi jijik. Secara naluri mengira saya ingin memberi sesuatu yang bukan milikku. Pria ini jadi pengejar cinta yang obsesif saja. Bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk sebotol minuman dingin. Masih ingin mengambil air orang lain untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xia Xiao menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan dingin. Tidak mau. Saya sendiri sudah punya air. Itu sangat baik. Setelah mengatakannya, saya segera membuka tutup botol. Aku menarik napas dan meminum sebotol teh hijau plum hijau ini. Semuanya saya tuangkan ke dalam perut. Sangat menyenangkan. Di musim panas saat pelatihan militer bisa minum sebotol minuman dingin yang besar seperti ini. Saya merasa seolah-olah kembali bersemangat seketika. Melihat pemandangan ini, gadis tercantik di sekolah terkejut seketika. Orang ini bahkan memberikan air yang diberikan orang lain kepada mereka. Langsung meminumnya. Dia memang sedang bertanya pada diri sendiri apakah dia harus minum. Saat itu saya mengambil sebuah botol minuman energi. Lalu saya terus bertanya kepada gadis tercantik di sekolah. Gadis tercantik di sekolah terdiam di tempat. Tanpa sadar ia menggelengkan kepala. Ekspresinya agak kaku. Begitulah. Saya di depan gadis tercantik di sekolah. Menghabiskan lebih dari 10 botol minuman di tanah sekaligus. Dan tidak jauh dari situ. Orang-orang yang ditipu dan pengejar cinta yang obsesif. Melihat saya menghabiskan semua minuman yang mereka beli. Mereka semuanya mengepalkan tangan dan menatap saya dengan marah. Selamat kepada pemilik misi telah menyelesaikan tugas. Mendapatkan hadiah uang dan berkah. Sekarang pemilik misi setiap 1 menit dapat memperoleh hadiah 10 yuan. Mendengar suara sistem, saya bersendawa kenyang. Sudut mulut saya tidak dapat menahan untuk tersenyum. Saya tidak memperhatikan tatapan marah para pengejar cinta. Langsung melangkah pergi meninggalkan lapangan, menuju ke kamar saya. Sementara itu, melihat punggung saya yang pergi. Dalam hati, minat gadis tercantik di sekolah terhadap saya. Lama-lama rasanya makin kental, kayak sinetron jam prime time. Ketika saya baru saja kembali ke kamar, 3 teman sekamar langsung mengelilingi saya sambil memegang ponsel. Wow, kamu jadi terkenal ya. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan ponsel dan mengarahkannya ke wajah saya. Layar ponsel menunjukkan forum kampus Universitas Jiangcheng. Dan judul trending topik jelas terlihat. Tidak malu sekali. Orang lain memberi air untuk gadis tercantik di sekolah. Pria ini malah menunjukkan semuanya. Foto-foto di lokasi sangat tepat diambil. Secara mendalam menunjukkan sisi rendah saya. Dan juga kecantikan luar biasa dari gadis tercantik di sekolah. Keduanya menciptakan kontras yang jelas. Seperti halnya katak busuk berdiri berdampingan dengan angsa putih. Dan pengirim pos ini, melihat dari sudut foto, sepertinya itu memang para pengejar cinta yang obsesif yang mengantarkan air. Mereka di dalam postingan, mengungkapkan dengan mendalam tindakan rendah saya. Menarik perhatian banyak senior dan junior untuk mengkritik. Tanpa terkecuali, semua itu adalah kecaman terhadap tindakan saya ini. Lebih jauh lagi, mereka bahkan membuat teori konspirasi. Mengatakan bahwa saya ini mencari cara lain. Melakukannya dengan sengaja. Hanya untuk menarik perhatian gadis tercantik di sekolah. Saya tidak bereaksi banyak terhadap hal ini. Apakah saya yang berpenghasilan miliaran setahun akan peduli dengan ini? Sekarang yang ingin saya lakukan adalah menyewa. Bagaimana cara cepat menghabiskan 100.000 yuan? Ayo upgrade sistemnya, biar makin overpowered. Pelatihan militer selama 15 hari dengan cepat berlalu. Sebelumnya pelatihan militer telah kosong. Sekarang pelatihan militer telah berakhir. Tentu saja sekarang harus keluar dan berbelanja dengan baik. Jadi, 3 teman sekamarku pergi makan hotpot. Baru saja duduk di restoran hotpot. Teman sekamar Li Xiaodong tiba-tiba berkata, "Oh iya, adik saya adalah gadis cantik di sekolah kita. Saya baru saja mengirinya pesan. Biarkan dia membawa temannya bersamanya. Kalian tidak keberatan, kan?" 2 teman sekamar lainnya seketika mata mereka berbinar. Mereka menunjukkan tidak masalah. Melihat itu, saya tidak mengatakan apa-apa. Ada cewek yang datang untuk makan. Itu pasti hal yang baik, kan? Saat menunggu orang, kami mulai mengobrol. Akhirnya, topik pembicaraan tanpa sadar beralih ke saya. "Jiang Chen, saya dengar. Beberapa hari setelah latihan militer itu, gadis tercantik di sekolah selalu memperhatikanmu. Kalian tidak meninggalkan kontak, ya?" Saya mengangkat cangkir teh dan mengambil 1 tegukan perlahan. Lalu saya berkata sambil tersenyum. Saya ini kan sedang menunggu untuk menjadi saudara ipar Lidasha. Siapa berani menambahkan kontak gadis tercantik di sekolah? Liu Yu tiba-tiba melihat sosok yang anggun. Dia berbicara kepada saya. "Jiang Ge, cepat lihat. Bukankah itu pacar kamu?"
Saya melihat ke arah jari Liu Yu menunjuk. Dengan cepat saya melihat beberapa cewek yang baru saja masuk dari luar. Salah satunya adalah Xia Xiao. Dan di sampingnya ada beberapa gadis lainnya. Salah satu dari mereka mirip dengan Li Xiaodong. Dia menarik Xia Xiao untuk mendekat. Pada saat itu, Xia Xiao juga kebetulan bertemu pandangan dengan saya. Kami berdua tertegun. Xia Xiao terlihat terkejut dan tidak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka dia akan berada dalam situasi seperti ini. Kehidupan ini. Pertama kali bertemu lagi dengan cowok ini. Saya melihat ekspresi di wajahnya. Tidak bisa menahan senyum. Sepertinya saya benar-benar memiliki ikatan dengannya. Li Xiaodong baru saja ingin menjelaskan. Saya benar-benar tidak tahu. Belum sempat selesai bicara, dia sudah dipotong oleh seorang gadis. Kak, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa. Li Xiaodong masih tersenyum canggung. Tetapi dia segera pulih. Berdiri untuk memberi ruang kepada ketiga orang itu. Pandangan Xia Xiao yang baru duduk terus tertuju pada saya. Sepertinya ingin memastikan, cowok di depan ini, apakah dia adalah cowok yang pamer itu? Sampai setelah duduk, Xia Xiao baru berkata, baik, kebetulan sekali. Mendengar ucapan Xia Xiao ini, kami bertiga di kamar asrama sudah sangat paham. Namun, teman sekamar Xia Xiao sedikit bingung. Apakah kamu mengenalnya? Xia Xiao menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak mengenal. Awalnya saya pikir Xia Xiao akan langsung membicarakan hal itu. Tidak disangka. Ternyata dia sama sekali tidak berniat untuk membicarakannya. Namun suasana menjadi semakin canggung. Mungkin karena menyadari suasana yang agak canggung. Adik Li Xiaodong pertama kali bertanya, apakah kalian sudah? Li Xiaodong menggelengkan kepala. Sambil tersenyum canggung. Kemudian melambai ke pelayan. Setelah mengambil menu, dia dengan sopan menyerahkan menu ke arah cewek. Li Wanwan menerima menu dan melihat Xia Xiao sambil bertanya. Jalan Xiao. Kamu ingin makan apa? Xia Xiao melihat menu sebentar. Pesan 2 lauk vegetarian. Lalu dia memesan 2 cangkir teh susu lagi. Li Wanwan bertanya dengan wajah bingung. Xiao, kenapa kamu memesan 2 cangkir teh susu? Di sini, teh susu disajikan dalam cangkir besar. Dan nanti kita juga akan makan hotpot. Makanan lainnya belum datang. Jika minum teh susu, kamu sudah kenyang. Mendengar itu, Xia Xiao hanya tersenyum tipis. Lalu dia menoleh melihat saya. Teman sekelas ini bisa minum. Mendengar kata-kata Xia Xiao, beberapa gadis melihat Xia Xiao. Lalu melihat saya. Wajah pria dalam foto yang kabur. Seketika cocok dengan saya yang ada di depan mereka. Ternyata, dia adalah pria yang merebut minuman Xia Xiao. Dan dia juga adalah orang yang sekaligus memamerkan lebih dari 10 botol minuman. Xia Xiao sekarang memesan 2 cangkir teh susu. Apakah dia takut dia akan merebut airnya lagi? Li Wanwan membelalakan matanya dengan sedikit tidak percaya. Xiao, kamu tidak yakin salah orang, kan? Mengingat waktu pelatihan militer. Seluruh asramanya. Semua menghujat tingkah lakuku. Mengatakan bahwa aku hanyalah seorang badut. Melakukan ini hanya untuk menarik perhatian Xia Xiao. Dan saat ini, seluruh asramanya. Pria bersatu melawan musuh. Saat ini tiba-tiba ada di depan mata. Dan dia teman sekamar saudara laki-lakinya. Ketiga temanku di kamar asrama mendengar ucapan Li Wanwan. Mereka menundukkan kepala semakin rendah. Sungguh menyedihkan. Sebenarnya saya adalah pelakunya. Menghadapi tatapan penuh semangat dari 4 gadis. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memperlihatkan 2 barisan gigi yang rapi. Berkata kepada Xia Xiao. Perkenalan diri. Nama saya Jiang Chen. Sambil mengulurkan tanganku. Semua orang yang hadir menatap Xia Xiao. Ingin melihat. Dia akan bereaksi seperti apa? Ah, Chen. Nama yang bagus. Xia Xiao tidak langsung menggelengkan kepalanya dan pergi seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, dia memuji nama saya. Lalu dia perlahan menggenggam tangan saya. Nama saya Xia Xiao. Tangan Xia Xiao agak dingin, tapi sangat halus. Meskipun hanya menyentuhnya sedikit, dia segera menarik tangannya kembali. Tapi saya masih bisa merasakan kelembutan tangannya yang kecil. Melihat kedua pihak yang bersangkutan sudah melepaskan dendam. Yang lainnya pun segera mengatur napas. Suasana canggung menghilang dalam sekejap. Beberapa orang mulai saling memperkenalkan diri. Makan malam ini membuat semua orang sangat senang. Liu Yu bahkan bercanda dengan seorang gadis. Setelah selesai makan hotpot, beberapa orang tiba di depan restoran hotpot. Li Wanwan memeluk lengan Li Xiaodong. Mulai bersikap manja. Tulang. Dasar gelas gue udah kering nih, isi ulang dong. Bisa belikan aku 1 botol lagi? Mendengar Li Wanwan ingin dia membayar. Li Xiaodong segera menggelengkan kepala menolak. Bulan lalu bukankah aku baru saja membelikanmu 1 botol? Lagian ya, orang tua memberi kamu uang saku 50.000 per bulan. Hanya memberi 1.000. Aku masih punya uang. Li Wanwan melepaskan lengan Li Xiaodong. Dengan wajah serius dia berkata, aku tidak peduli. Jika kamu tidak membelikanku,
Gue laporin ke ortu nih, awas aja. Bahwa kamu menggangguku di sekolah. Nantinya, kamu lihat apakah mereka masih memberimu uang saku. Dapat terlihat, Li Wanwan pasti sering mengancam kakaknya seperti ini. Menunjukkan bahwa dia sangat terbiasa. Mendengar kata-kata ini, Li Xiaodong segera menyerah. Baik-baik saja. Aku akan membelinya. Apa kamu tidak ingin aku yang membelinya? Setelah berkata begitu, dia berbalik dan melihat kami bertiga. Apa kita mau pergi ke mall bersama? Kesian dan Liu Yu keduanya menggelengkan kepala. Bercanda. Keduanya benar-benar miskin. Pergi dengan orang-orang kaya seperti kalian. Bukankah itu mencari masalah untuk diri sendiri? Dua gadis lainnya juga mengatakan mereka tidak ingin pergi. Melihat itu, Li Xiaodong mengalihkan pandangannya ke arahku. Apakah kamu suka pergi? Aku mengangguk. Aku akan pergi denganmu. Kebetulan aku juga ingin membeli sesuatu. Xiao, kalau begitu, temani aku ya. Li Wanwan menggandeng lengan gadis tercantik di sekolah, Xia Xiao. Langsung membantunya membuat keputusan. Xia Xiao menggelengkan kepala dengan pasrah. Dia hanya bisa mengiyakan. Setengah jam kemudian, kami tiba di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Jiangcheng. Kami berempat baru saja masuk. Langsung tertarik oleh barang-barang yang beraneka ragam di dalamnya. Jika bukan karena terikat dengan sistem, aku sama sekali tidak berani untuk berkeliling di pusat perbelanjaan ini. Dengan hanya uang saku 800 yuan sebulan. Takutnya bahkan tidak bisa membeli satu pensil alis di sini. Saat itu, Li Wanwan mengambil sesuatu yang berbentuk botol. Lalu berbicara kepada Li Xiaodong. Saya juga ingin botol lotion ini. Li Xiaodong secara naluriah melihat merek di konter. Menyadari bahwa itu bukan merek besar. Lalu melihat harganya. Dia pun lega. $500. Li Xiaodong melambaikan tangannya dan langsung membayar dengan pemindaian. Li Wanwan melihat ke arah pramuniaga. Sambil menunjuk barang di konter, dia berkata, "Halo, kakak perempuan. Bisakah kamu ambilkan satu set untuk saya?" Mendengar kata-kata itu, Li Xiaodong langsung panik. Perbedaan antara botol dan set. Dia masih bisa membedakannya. Li Wanwan, jangan terus-menerus meminta lebih, ya. Ambil saja satu set. Apakah kamu ingin membuatku kelaparan bulan ini? Aduh, saudaraku yang baik. Tolong bayarkan dulu untukku. Bulan depan aku akan membayarmu kembali. Sambil berkata, Li Wanwan langsung memeluk lengan Li Xiaodong. Dan mulai berpura-pura manja padanya. Dia tahu kakaknya ini adalah tipe yang hanya mau dihadapi dengan lembut. Lihatlah adikku ini. Wajahnya sudah terbakar matahari. Jika tidak dirawat dengan baik lagi, nanti takutnya tidak bisa menikah. Apa kamu ingin menghidupi saya? Mendengar kata-kata ini, Li Xiaodong langsung takut dan cepat mengangguk. Beli. Bro sih nggak ngitung recehan beginian. Jika adikku tidak bisa menikah, dia yang menjadi kakak. Tidak boleh setiap hari dieksploitasi olehnya. Li Wanwan tersenyum dan melanjutkan berkata, "Haha, itu baru benar. Produk perawatan kulit ini sangat baik untuk perbaikan setelah terbakar matahari. Bisa satu set. Apa kamu bisa?" Kata-kata Li Wanwan ini membuatku tergerak. Setelah latihan militer, aku jauh lebih hitam daripada saat baru masuk sekolah. Meskipun aku tidak ingin menjadi lelaki yang tampan yang disanjung. Tapi sekarang sudah kaya. Merawat diri sendiri sedikit lebih baik. Hal ini juga masuk akal. Ditambah lagi aku masih punya tugas belanja yang belum selesai. Satu set harganya berapa? Aku menunjuk produk perawatan kulit di meja dan bertanya. Mendengar itu, saleswoman melihatku sejenak. Dan dengan biasa-biasa saja ia berkata, "Selamat pagi, Tuan. Produk perawatan kulit ini. Setelan wanita ini harganya cuma 13.800 yuan doang kok. Setelan cowok ini harganya cuma 12.800 yuan doang, dompet siap-siap meranaya. Jika membeli 2 set sekaligus, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Setelah mendengarkan penjelasan dari saleswoman, aku tidak bisa tidak mengagumi dalam hati. Biaya hidupku dalam sebulan sebelumnya hanya cukup untuk membeli sebagian dari produk ini. Namun, aku tidak mempermasalahkannya. Aku keluar kali ini memang untuk berbelanja. Hanya dengan cara ini bisa meningkatkan sistem ke V2. Memikirkan itu, aku langsung mengeluarkan kartu banku. Mengatakan kepada pramuniaga, "Ambilkan saya satu set untuk pria." Aku membayar dengan kartu. Melihatku mengeluarkan kartu bank, saleswoman sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pemuda miskin di depannya ini ternyata begitu kaya. Namun, dia juga tidak bertanya lebih lanjut. Ia menerima kartu banku dan pergi ke meja untuk memproses pembayaran. Dan Li Xiaodong serta 3 temannya terkejut melihatku. "Wow, tidak menyangka. Ternyata kamu begitu kaya." Barang seharga 10.000 yuan langsung dibeli. Li Xiaodong benar-benar terkejut. Karena penampilanku biasanya sama sekali tidak seperti seorang generasi kedua. Namun yang paling terkejut adalah Xia Xiao. Orang yang bisa menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli produk perawatan kulit. Ternyata saat pelatihan militer. Pamerkan semua air yang diberikan orang lain kepadamu.
Apakah selera buruk orang kaya memang begitu aneh? Xia Xiao agak sulit memahaminya. Di samping, Li Wanwan segera menjawab. Lihat orang seperti Jiang Chen. Menghabiskan uang sama sekali tidak merasa sakit hati. Bagaimana caranya agar kamu membelikan adikmu satu set? Begitu sulit? Ya. Li Xiaodong awalnya sudah bertekad. Kali ini, jumlah maksimumnya tidak lebih dari 5.000 yuan. Namun sekarang adiknya membakarnya di atas api. Dia terpaksa berkata, berikan, berikan, berikan. Ambil 3 kartu bank ini. Kode aksesnya adalah 66. Li Wanwan melihat situasi itu langsung menunjukkan senyumnya kembali. Dia menerima kartu bank itu. Dia tersenyum manis kepada Li Xiaodong dan berkata, Kak, aku sudah tahu kamu yang terbaik untukku. Setelah selesai berbicara, dia dengan puas menarik Xia Xiao untuk pergi membayar. Setelah keduanya pergi, Li Xiaodong baru punya waktu untuk berjalan di depan aku. Dia mengamati aku sejenak lalu menghela napas. Tidak terlihat seperti itu. Tulang. Aku awalnya berpikir, saya orang terkaya di asrama. Tidak kusangka kamu lebih kaya dariku. Makan malam barusan. Tidak bisa hanya aku yang membayar. Lo harus patungan setengah ya, kalau nggak ya bye. Li Xiaodong tersenyum. Jelas dia bercanda padaku. Namun, saya mengangguk setuju. Oke, tapi bayar separuh saja sudah cukup. Menjamu tamu itu harus saling membalas. Setelah kita berkeliling mall, saya mengajak kalian untuk minum teh sore. Kemudian aku bertanya lagi. Iya, gue baru ingat nih. Donggu, apakah kamu tahu di mana tempat yang baik untuk membeli pakaian? Li Xiaodong menjawab dengan senyuman. Untuk membeli pakaian. Jika sebelumnya, aku akan merekomendasikanmu untuk pergi ke Adidas atau Nike. Tapi sekarang ini, mengingat kamu sangat kaya, langsung ke lantai atas untuk merek mewah. Setelah itu kami berempat meninggalkan counter kosmetik. Langsung ke atas, menuju lantai yang menjual pakaian. Melihat sekeliling lantai ini, sebagian besar adalah merek mewah wanita. Setelah mencari lama, akhirnya kami menemukan 2 toko. Toko pakaian pria. Dan letaknya tersembunyi di sudut dekat toilet. Ini kan sangat menyedihkan. Masuk ke salah satu toko sembarangan. Berjalan-jalan di dalamnya. Saya menemukan satu masalah. Pakaian di sini terlihat agak tua. Tidak cocok untuk anak laki-laki seusianya. Tidak heran. Toh, waktu pria paling kaya. Biasanya adalah saat muda dewasa. Atau di fase paruh baya. Seperti saya yang masih kuliah. Biasanya tidak punya banyak uang. Dan saat itu, Li Wanwan dengan sukarela membantu saya memilih sebuah kaos polo. Begitu melihat label harganya lebih dari 3.000. Namun efek atasan terlihat cukup baik. Tinggi saya 1,82 meter. Ditambah lagi baru saja selesai latihan militer. Otot di tubuh juga sangat jelas. Dapat dengan baik menopang pakaian ini. Melihat saya yang keluar dari ruang ganti, Li Wanwan mengangguk dengan puas. Xia Xiao yang berdiri di samping tidak berkata apa-apa. Dia mengamati saya dari atas ke bawah. Lalu berbalik dan menuju ke area pakaian formal. Xiao, tungguin gue bentar ya, bentar lagi nyusul nih. Li Wanwan melihat situasi ini. Dia segera mengikutinya. Beberapa saat kemudian, keduanya kembali. Masing-masing memegang sepasang celana. Ini celana yang cocok dengan atasannya. Harusnya sesuai dengan atasanmu ini. Xia Xiao menyerahkan celana yang dipegangnya kepada saya. Dia berkata dengan ekspresi tetap dingin. Ternyata dia tadi tidak berkata apa-apa. Dia pergi untuk memilih celana untuk dirinya sendiri. Saya mengangguk dan masuk ke ruang ganti. Tidak dapat disangkal bahwa selera Xia Xiao masih sangat bagus. Setelah mengganti dengan celana ini, seluruh aura saya meningkat cukup banyak. Selamat kepada pemilik. Telah mencapai pengalaman belanja yang memuaskan. Mendapatkan cashback 4 kali lipat. Mendengar suara sistem, saya tertegun sejenak. Segera hati saya bergetar dengan keceriaan. Tulang, kenapa kamu tersenyum dengan sangat menjijikan? Li Xiaodong tiba-tiba berkata. Mendengar suaranya, seketika mengembalikan saya ke kenyataan. Saat itu bukan hanya Li Xiaodong, bahkan Li Wanwan dan satu orang lagi. Melihat saya dengan sedikit bingung. Tidak tahu mengapa saya tertegun dan tertawa bodoh. Saya menggelengkan kepala dengan putus asa. Menyuruh pramuniaga. Kamu punya, Nona, beberapa baju ini. Tolong kemas semuanya untuk saya. Pramuniaga mendengar ucapan saya. Mengeluarkan kalkulator, menghitung sejenak dan kemudian berkata, Tuan, total pengeluaran adalah 49.500 yuan. Melihat ini, Li Xiaodong dan yang lainnya terkejut. Mengatakan padaku, sayang, kamu datang ini. Gila, udah habis lebih dari 50.000? Dompet auto nangis. Apakah biaya hidupmu begitu mewah? Aku melirik Li Xiaodong dan berkata sambil tersenyum. Baru-baru ini bermain saham. Di atas sana saya mendapatkan sedikit uang. Jadi aku membeli lebih banyak barang. Setelah mendengar penjelasanku, Li Xiaodong langsung merasa lega. Itu bagus.
Aku pikir, Jiang Chen, kamu adalah seorang miliarder tersembunyi. Yang pengeluaran bulannya bisa sampai jutaan. Selama itu bukan dari keluarga, itu sudah baik. Kalau enggak, si anak sultan ini mana mau diam aja. Dia tampak sedikit tidak berdaya di hadapanku. Setelah menyelesaikan pembayaran, aku segera menggunakan kartu cashback itu. Tiba-tiba aku mendapatkan hampir 200.000. Hatiku terasa sangat nyaman. Tapi segera aku menyadari sebuah masalah. Dengan ritme ini, barang-barang yang seharusnya aku beli, sepertinya sudah semuanya terbeli. Dengan tangan yang membawa banyak tas, pergi membeli barang lagi juga tidak bisa dibawa. Sekarang masih kurang 50.000. Untuk dapat meningkatkan sistem. Jadi aku melihat Li Xiaodong. Tulang timur. Kamu lihat, apalagi yang kurang dariku? Mendengar pertanyaanku ini, Li Xiaodong awalnya terkejut. Lalu dia memandangku. Kemudian dia melihat Xia Xiao. Dia tersenyum dengan makna yang dalam di wajahnya. Awalnya aku berharap dia bisa memberikan saran yang konstruktif. Tapi melihat tatapan matanya ini, ketiga dari kami seketika terdiam. Apa yang dia maksud adalah, aku sekarang juga kesulitan mencari teman wanita. Saat itu Li Wanwan menatapku, dan tersenyum sambil berkata, Bang Jiang, jika kau masih ingin membeli sesuatu, saya punya saran. Kebetulan, jam tanganku perlu diperbaiki. Jika kau ingin menghabiskan uang, bisa ikut bersamaku untuk membeli jam tangan. Mendengar kata-kata Li Wanwan, Li Xiaodong seketika tersadar. Dasar kamu nih, ternyata sangat kaya. Jadi, kita harus membeli jam tangan. Sambil berkata, Li Xiaodong mengangkat tangannya dan menunjukkan jam tangan mekanik Patek Philippe senilai 50.000. Bahkan di sampingnya, gadis tercantik di sekolah juga mengangguk setuju. Tidak relevan, mungkin merupakan kesalahan ketik. Kini aku mengerti. Tambahkan lagi sebuah jam tangan. Pakai setelan ini sih, langsung jadi pusat perhatian deh. Dengan rekomendasi penuh dari Li Xiaodong dan yang lainnya, saya juga mulai merasakan sesuatu. Jam tangan adalah simbol identitas pria. Sebuah jam yang sedikit mahal. Harganya bisa mulai dari puluhan ribu. Agak berlebihan. Bahkan bisa mencapai ratusan ribu. Cukup dengan membeli satu. Langsung bisa meningkatkan level sistem. Selamat, pemilik telah memicu misi sampingan. Silakan pemilik dalam 24 jam ke depan membeli sebuah jam Patek Philippe. Selesaikan misi. Hadiahnya 3 kartu cashback. Setelah menerima tugas dari sistem, saya langsung membuat keputusan. Pergi keluar bersama Li Xiaodong dan yang lainnya. Melihat saya begitu cepat membuat keputusan, seolah-olah akan pergi ke pasar untuk membeli sayur. Li Xiaodong dan yang lainnya tampak sedikit putus asa. Dalam hati berkata, apakah sekarang bermain saham semudah itu menghasilkan uang? Tak lama kemudian, kami bertiga tiba di toko resmi Patek Philippe. Di depan penuh dengan berbagai jenis mobil mewah. Li Wanwan menunjuk salah satunya. Plat nomor mobil Rolls-Royce dengan 5 angka 6 berkata, mobil ayah di sini bagaimana? Saya tidak tahu banyak tentang mobil mewah. Hanya bisa melihat plat nomor. Tapi melihat dari penampilannya, mobil ini pasti bernilai tinggi. Paling tidak harus beberapa juta. Memang benar. Ayah tidak akan datang lagi untuk membeli jam tangan, kan? Li Xiaodong menggumam. Dia kemudian menatap saya dan berkata, Tulang, kamu benar-benar beruntung. Ayahku memiliki kartu anggota Black Gold Patek Philippe. Jika menggunakan kartu anggotanya untuk membeli jam tangan, bisa menghindari banyak masalah. Yang terpenting adalah, tidak perlu menunggu. Karena jam tangan Patek Philippe biasanya harus menunggu beberapa waktu. Setelah mendengar penjelasan Li Xiaodong, saya merasa, hari ini saya benar-benar datang pada waktu yang tepat. Jika ternyata harus menunggu beberapa bulan, tugas sistem sudah gagal sejak lama. Ketiga kartu cashback itu juga harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Yang lebih penting adalah, sistem tidak akan mengaktifkan misi sampingan lagi. Jika demikian, maka itu sangat disayangkan. Cara dong, maka tolong sampaikan kepada ayahmu. Biarkan dia membantuku membeli jam tangan pemula. Aku berkata sambil tersenyum. Tidak berusaha untuk menjunjung harga diri. Dalam situasi seperti ini, jika perlu meminta bantuan, ia harus meminta. Bagaimanapun, urusan manusia seperti ini. Hubungan timbal balik itu adalah hal yang wajar. Li Xiaodong berkata dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Tenang saja. Ini hanya masalah sebaris kalimat. Segera setelah itu, keempat orang itu mendorong pintu terbuka. Mereka memasuki toko resmi Patek Philippe. Sekilas terlihat berbagai barang yang berkilau. Di depan meja kasir ada beberapa wanita penjaga toko yang mengenakan seragam. Mereka tersenyum dengan senyum profesional. Sedang memperkenalkan jam tangan di dalam toko kepada tamu. Melihat kami berempat masuk, segera seorang petugas penjual menyambut kami. Dia langsung berjalan ke depan Li Xiaodong. Dia tersenyum padanya. Tuan, Anda sudah datang. Petugas ini jelas mengenal Li Xiaodong. Lagi pula, ayahnya adalah VIP di toko ini. Li Xiaodong juga tidak bertele-tele.
Dia langsung berkata secara langsung, "Di mana ayahku? Bawa kami ke sana untuk mencarinya." Pramuniaga itu langsung mengangguk. Kemudian dia berbalik dan berkata, "Baik Tuan Li, silakan ikuti saya." Li ada di ruang VIP. Sambil berkata, pramuniaga itu melangkah dengan sepatu hak tinggi, menuju salah satu ruang VIP. Datang ke ruang VIP. Dengan cepat, aku melihat ayah Li Xiaodong. Dia mengenakan jas berwarna gelap. Dia terlihat sangat anggun. "Dong Wan Wan, kalian sudah datang?" Li Tianming duduk di sofa kulit asli. Begitu melihat putra dan putrinya, wajahnya langsung tersenyum. Li Xiaodong mengangguk lembut. Dia melangkah maju dan memperkenalkan kepada ayahnya. "Ini adalah teman sekamarku, Jiang Chen. Dia adalah teman sekamar Wan Wan, Xia Xiao." Xia Xiao dan aku langsung memberi hormat kepada Li Tianming. "Selamat pagi, Pak." Li Tianming menjawab dengan senyuman. "Kalian baik-baik saja." Setelah itu, dia menatap anaknya dan bertanya, "Kalian hari ini berpikir bagaimana? Datang ke sini untuk menemui saya ya?" Li Xiaodong mengusap tengkuknya sambil tersenyum dan berkata, "Biarkan saya berkata jujur pada Anda. Saya ingin meminta bantuan Anda. Teman sekamar saya ingin membeli jam tangan Patek Philippe model pemula. Kamu juga tahu, jam tangan Patek Philippe sulit didapat. Kebetulan Anda memiliki kartu keanggotaan. Jadi, mendengar ini, Li Tianming langsung mengerti. Dia berbalik menatap saya, menunjukkan minat yang besar pada pria di depannya. Melihat ekspresinya, sepertinya dia bukan tipe anak kaya yang boros. Terhadap anaknya sendiri, dia sangat disiplin. Dari fakta bahwa dia hanya memberikan 20.000 untuk biaya hidup setiap bulan, kita bisa melihatnya. Jadi dia tidak ingin anaknya berkumpul dengan anak-anak kaya. Tenang saja, teman sekamar membeli jam tangan. Itu semua uangnya sendiri." Li Tianming mengangguk. Melihat saya dia bertanya, "Tidak tahu kecil, apakah kamu punya gaya yang khusus disukai?" Saya menggelengkan kepala. Saya tidak begitu mengerti tentang jam tangan mahal ini. Segalanya mengikuti kata Paman Li. Li Tianming memprosesnya dengan cepat. Tak lama kemudian, pelayan toko membawa 2 buah jam tangan. Li Tianming melihat ke arah Li Xiaodong. Dia menepuk bahunya dan berkata, "Bukankah kamu selalu menginginkan jam tangan Patek Philippe? Ayah memberimu satu hari ini. Semoga kau bisa belajar dengan baik dari Xiao Jiang." Mendengar itu, Li Xiaodong segera mengangguk. Dia berkata dengan penuh semangat, "Baik, ayah. Saya pasti akan belajar dengan baik dari Jiang." Tidak menyangka jam tangan Patek Philippe yang selalu kuimpikan ternyata bisa didapatkan dengan begitu mudah. "Kamu adalah bintang keberuntunganku." Saat kedua orang itu sedang berbincang, pelayan toko kembali membawa sebuah kotak perhiasan. Di dalamnya terdapat beberapa perhiasan wanita. "Tuan Lin, Tuan Muda Li, ini adalah hadiah yang kami siapkan untuk kalian di toko kami. Kalian bisa memilih 2 buah dengan bebas. Anggap saja ini sebagai hadiah membeli jam tangan. Perhiasan ini, harganya umumnya sekitar 1 hingga 2.000. Ditempatkan di toko perhiasan luar. Semuanya bisa dijual sebagai barang mewah. Tapi di butik Patek Philippe, ini hanya bisa dianggap sebagai hadiah." Mendengar kata-kata dari Salesgirl, saya tidak mengambil untuk memilih. Namun melihat ke arah Li Wan Wan dan lebih baik kedua wanita memilih. Saya tidak terlalu tertarik dengan perhiasan ini. Tidak begitu tertarik. Li Xiaodong tentu tidak keberatan dengan saran saya. Ngobrol. Kami berdua pria besar. Mengambil perhiasan ini juga tidak berguna. Ayo cepat pilih. Setelah memilih, kita keluar untuk minum teh sore. Jiang dia mentraktir. Hahaha. Li Xiaodong melambaikan tangan besarnya dengan semangat yang luar biasa. Mendengar kata itu, Li Wanwan juga tidak berlebihan. Langsung mulai memilih. Pikiran Xiao, "Mana yang kamu suka?" Li Wanwan memegang 2 kalung. Langsung nyamperin Xiao dan nanya kayak wartawan gosip. Si Xiao sempat mikir sebentar. Menjadi agak ragu-ragu. Saat itu saya menyela dan berkata, "Yang sebelah kanan saja. Yang bergambar angsa lebih cocok untuknya." Sebenarnya gadis tercantik di sekolah juga suka yang itu. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Bagaimanapun, Li Wanwan diuntungkan oleh kakaknya. Dan hubungan dirinya dengan Jiang Chen masih agak tidak jelas. Mana berani mengambil kesempatan darinya. Li Wanwan juga tidak memperhatikan. Lagi pula dia memiliki banyak perhiasan. Tidak masalah jika tidak ada yang ini atau itu. Memberikan kalung bergambar angsa itu kepada gadis tercantik di sekolah. "Nah, ini saya berikan untukmu." Saya memakai yang bergambar beruang kecil ini. Gadis tercantik di sekolah mengulurkan tangan untuk menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, keempat orang itu mendapatkan sesuatu. Setelah menyapa Paman Li, kami berempat pun pergi. "Kamu juga bukan pria, kan?" Saat itu, suara gadis tercantik di sekolah terdengar di telinga saya. "Bukan pria heteroseksual." Saya sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. "Kenapa kamu bilang begitu? Dari SMA sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya saya mendengar."
Seseorang menggunakan kata, laki-laki lurus, untuk menggambarkan dirinya. Meskipun menyangkal bahwa saya bukan laki-laki lurus. Tapi jelas sebelum ini, Xia Xiao selalu menganggap saya sebagai laki-laki lurus. Melihat ekspresi bingung saya, Xia Xiao kemudian menjelaskan, karena kamu sekarang bisa memilih satu kalung kesukaanku, dan sudah memberikannya kepada saya. Ini membuktikan bahwa kamu bukan laki-laki lurus. Awalnya berjalan di depan. Dua orang Li Wanwan yang saling menggoda. Mendengar suara Xia Xiao dan saya berbicara. Juga berhenti langkahnya. Berbalik dan melihat. Li Wanwan bahkan tersenyum. Menyentuh lengan Xia Xiao sambil bercanda. Tulang. Kamu tidak tahu, kan? Orang-orang di asrama kami sebelumnya. Sebelum mengenalmu. Selalu bilang kamu adalah laki-laki lurus yang keras. Selama 4 tahun di universitas. Jenis yang pasti tidak akan mendapatkan pacar. Orang lain semuanya memberikan air kepada Xiao. Tapi kamu sebaliknya. Langsung di depan matanya. Memamerkan semua air itu. Ini bukan masalah tentang pria, kan? Setelah mendengarkan penjelasan Li Wanwan, saya langsung terdiam. Lalu saya langsung bertanya. Apa kamu tidak berpikir di mata kalian para gadis? Tidak menjadi pengejar cinta yang obsesif. Berarti harus menjadi pria yang sangat maskulin? Hadapi interogasi maut dari gue. Li Wanwan dan Xia Xiao terkejut. Tidak menjadi pengejar cinta berarti harus menjadi pria yang maskulin. Mereka tidak tahu harus menjawab apa untuk kalimat ini. Karena dalam pikiran mereka memang berpikir seperti itu. Pria yang tidak berusaha menyenangkan wanita. Atau yang tidak mengalah dalam suatu hal. Di mata mereka, semua dikategorikan sebagai pria maskulin. Jadi mereka terjebak dengan pertanyaan saya ini. Kenapa pria harus selalu menyenangkan wanita? Tentu saja, wanita dalam masyarakat ini memang sedikit lebih lemah dibandingkan pria. Tapi tidak bisa melihat pria seperti itu, kan? Seperti saat latihan militer hari itu. Xia Xiao, kamu jelas punya air. Kenapa masih membiarkan pria-pria itu pergi membeli air? Beli tapi kamu tidak minum. Bukankah itu membuang-buang sumber daya? Aku berkata dengan wajah serius. Seolah-olah sedang berbicara dengan binatang peliharaan. Setelah itu, Xia Xiao dan Li Wanwan tertegun. Terutama Xia Xiao. Karena dia cantik. Sejak kecil, semua lelaki di sekitarnya selalu mematuhi keinginannya. Tidak berani membantah. Ini membuatnya merasa seolah-olah berada di atas segalanya. Merasa bahwa laki-laki tidak menyenangkan dirinya. Itu adalah laki-laki yang tidak mengerti perasaan wanita. Sekarang setelah aku mengatakannya, dia baru menyadari, tindakan yang dia lakukan hari itu, memang ada masalah yang sangat besar. Maaf, aku salah. Xia Xiao tiba-tiba matanya memerah. Setelah mengatakan, maaf, 2 kali. Seolah-olah hampir patah jiwa. Dengan langkah kaki putihnya yang panjang. Berlari menuju kejauhan. Jalan. Tunggu aku. Li Wanwan tidak tahu mengapa Xia Xiao tiba-tiba berlari pergi. Dan aku bersikap sopan tadi. Kini berubah menjadi sangat tegas. Tetapi seiring dengan Xia Xiao yang semakin jauh berlari, dia hanya bisa mengejarnya. Bang Jiang, apa kamu baik-baik saja? Li Xiaodong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak tahu mengapa aku tiba-tiba marah. Dia juga tidak tahu mengapa Xia Xiao bisa tiba-tiba terjatuh dan berlari menjauh. Tidak apa-apa. Aku hanya mengikuti sepanjang jalan ini. Apa yang terjadi pada Xia Xiao? Melihat adegan ini, aku juga sedikit bingung. Aku tidak bermaksud membuat Xia Xiao menangis. Gue nggak marah kok, santai aja. Aku hanya menjelaskan fakta saja. Mengapa kedua gadis itu pergi? Li Xiaodong mengangkat bahu dan berkata dengan bingung. Kamu bertanya padaku? Aku bertanya pada siapa? Tapi kalau si Bang Jiang MAH beda urusan. Jujur saja. Apa yang kamu katakan barusan itu benar-benar mengganggu. Jelas kamu yang membuat Xia Xiao kehilangan kendali. Sekarang setelah kamu berkata begitu, justru menjadi salahnya. Keterampilan berbicara ini, saya sangat menghargainya. Li Xiaodong memang optimis. Tidak ada yang mengalahkan pemikiran itu. Saya balik bertanya. Apa kamu merasa saya salah? Li Xiaodong tampaknya merasakan hal itu. Mengungkapkan pendapatnya. Benar saja. Gadis-gadis sekarang justru dipuja terlalu tinggi. Selama ada jalan, melakukannya tidak memuaskan mereka. Mereka akan disebut sebagai pria lurus. Pemikiran yang hanya ada 2 jenis ini sangat menakutkan. Namun segera dia berpindah topik. Dengan ekspresi nakal dia berkata, namun, saya sarankan kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana cara menenangkan Xia Xiao? Hal ini, jika diketahui oleh kelompok pengejar cinta Xia Xiao, diperkirakan kamu akan menjadi trending topik di sekolah lagi. Lagi pula sekarang kamu adalah pria lurus yang terkenal di sekolah kita. Pergi saja. Saya berteriak dengan kesal. Mengancam. Jika kamu terus seperti ini, maka tes sore sudah disiapkan. Menghadapi ancamanku, Li Xiaodong justru menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dalam sehari lebih dari 20 menit. Bahkan masih punya uang untuk mengajakku minum teh sore. Tulang.
Kamu benar-benar kaya raya. Mendengar kata-kata Li Xiaodong ini, baru kusadari bahwa hari ini aku ternyata menghabiskan lebih dari 20 menit melihat saldo kartu bankku. Tinggal kurang dari 100.000. Pada saat itu, suara sistem terdengar. Selamat pemilik. Pengalaman telah mencapai 100.000. Tingkat sistem meningkat menjadi LV2. Berkah uang meningkat menjadi 20 yuan per menit. Aku merasa, dalam waktu dekat, aku bisa mencapai puncak hidupku. Menjaga sikap tetap stabil. Tidak boleh terbawa suasana. Aku langsung menempel pada Li Xiaodong. Ayo, Xiaodong, aku traktir kamu minum teh sore. Yang sampai muntah itu. Setelah 10 menit aku dan Li Xiaodong menemukan sebuah kedai teh susu. Setelah duduk, Li Xiaodong langsung mengeluarkan ponsel. Menghubungi adik perempuan. Menanyakan mereka sekarang sudah sampai di mana. Namun tidak tahu. Mendengar bahwa mereka sudah naik mobil kembali ke sekolah. Di ujung telepon, masih bisa terdengar samar suara tangisan gadis. Meskipun suaranya tidak keras, tapi kami berdua bisa mendengar. Ini seharusnya suara Xia Xiao. Keduanya saling bertatapan. Li Xiaodong pun diam-diam memutuskan telepon. Kak Jiang, kamu bilang, apakah kamu benar-benar membuat Xia Xiao kesal? Tadi baru saja. Li Xiaodong masih berpikir bahwa Xia Xiao hanya sedang manja. Namun sekarang mendengar suara tangisan dari ponselnya. Dia baru menyadari, ternyata Xia Xiao terluka. Aku mengangkat bahu, mengatakan dengan pasrah. Aku hanya mengatakannya dengan jujur. Tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak mengharapkannya. Kata-kataku sendiri, ternyata bisa membuat Xia Xiao begitu terluka. Bang Jiang, tidak heran jika kamu disebut pria lurus. Aku rasa kamu sebaiknya berpikir lagi. Bagaimana cara membuat gadis tercantik di sekolah itu senang? Meskipun kita tidak mau menjadi pengejar cinta yang obsesif. Namun, jangan juga menjadi pria yang buruk. Jika hal ini sampai terulang, maka kamu akan berubah dari pria teguh menjadi pria buruk yang tidak berharga. Ini sangat berhubungan dengan hak memilih pasanganmu selama 4 tahun di universitas. Lagi pula, hal ini tidak ada hubungannya dengan Li Xiaodong. Jadinya dia pasang muka, bukan urusan gue. Dia memandangku dengan senyuman. Tentu saja, jika kamu bisa mengajakku makan, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Biarkan adikku menanyakan padamu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan gadis tercantik di sekolah? Setelah semua, mengetahui diri sendiri dan lawan, baru bisa menghadapi pertempuran tanpa kalah. Aku memutar mata dan berkata dengan kesal. Apakah kamu pikir ini berperang? Masih tentang mengetahui diri sendiri dan lawan? Bisa menghadapi pertempuran tanpa kalah? Cuma secangkir teh susu. Cinta mau atau tidak? Melihat aku menyerah, Li Xiaodong segera mendekat. Dia berkata dengan nada merendahkan. Teh susu juga oke. Setengah jam kemudian, Li Xiaodong kembali ke kamar 404. Dua teman sekamar sedang terbaring di tempat tidur bermain game. Bersemangat di siang hari. Berhasil kehilangan 1 bintang. Melihat dia masuk sambil membawa kantong plastik hitam. Keduanya langsung meletakkan ponsel mereka. Bang Dong, kenapa kamu membawa sampah kembali? Sampah? Kamu ini adalah teh susu yang dipesan oleh Hel. Li Xiaodong mengeluarkan gelas besar teh susu. Teman sekamar langsung terkejut. Apa kamu merampok toko teh susu? Yang lain minum teh susu. Apa kamu minum paket keluarga? Li Xiaodong menyedot dengan rakus. Gayanya udah kayak raja dunia. Senyum sampai kuping. Emang kenapa? Ginjal saya sehat. Tidak terima? Ya? Minum saja sesuka hati. Lagi pula ini adalah alat bantu begadang. Segelas ini kamu habiskan. Langsung begadang saja. Li Xiaodong tidak menggubris. Duduk lalu mengirim pesan kepada Li Wanwan. Mencari informasi tentang Xia Xiao. Mengambil sesuatu dari orang lain itu sulit. Harus melakukan sesuatu. Sepertinya Xia Xiao sudah tidur. Wanwan bilang bahwa dia sangat terpukul kali ini. Cobalah minta maaf di waktu yang tepat. Saya mengangguk sedikit saat berbicara. Ya ampun, benar-benar nggak nyangka sih. Balas beberapa kata. Bisa melukai gadis tercantik di sekolah seperti ini. Sepertinya biasanya para pria terlalu memanjakannya. Tapi sekarang saya malas berpikir. Tunggu beberapa hari lagi baru kita bicarakan. Setelah kembali dari latihan militer, seluruh tubuh saya terasa lelah. Saya mengambil mandi air hangat yang menyegarkan. Baru saja mengeluarkan produk perawatan kulit yang baru dibeli. Li Xiaodong mendekat dengan telanjang dada. Oleskan juga sedikit untuk saya. Dia langsung mengeluarkan banyak produk. Mengoleskannya secara sembarangan di wajah. Kalian berdua sedang mengerjakan sesuatu yang aneh ya? Kezhen dan Liu Yu berteriak dari ranjang atas. Li Xiaodong bahkan memanggil mereka. Ayo sini. Seru Mel ini sangat harum. Dua orang itu langsung menggelengkan kepala. Dongge, kalian bermain saja. Kami tidak ikut. Tidak tahu nilai barang. Ini adalah produk perawatan kulit yang lebih dari 10.000. Li Xiaodong baru saja selesai berbicara. Dua orang yang sebelumnya meremehkan langsung melompat dari tempat tidur.
Lebih dari 10.000. Biar aku coba juga. Mereka langsung mendorong Li Xiaodong. Berebut untuk mengoleskan ke wajah. Tinggalkan sedikit untukku. Kau mengoleskan terlalu banyak. Mengoleskan ke tubuh itu apa? 3 orang berebut dalam satu kelompok. Aku berdiri di samping merasa konyol. Ini bukan mengoleskan produk perawatan kulit. Jelas-jelas seperti serigala lapar yang berebut makanan. Di kamar 404. Beberapa cowok sedang di depan cermin. Mengoleskan produk perawatan kulit ke wajah. Teman sekelas yang lewat mendengar suara. Semuanya menunjukkan ekspresi aneh. TSK. Cowok-cowok sekarang ini. Produk perawatan kulit ini. Sales mengatakan itu adalah jumlah untuk 1 orang selama sebulan. 4 orang menggunakannya bersama. Diperkirakan bisa digunakan selama seminggu. Bagaimana hasilnya? Diperkirakan bisa dipakai 1 minggu. Bagaimana hasilnya? Seminggu lagi akan terbukti. Kalau ini bagus, beli 1 set lagi. Lagi pula sekarang. Saya bisa menghasilkan lebih dari 20.000 dalam sehari. Membeli 2 set lebih dari cukup. Akhirnya selesai mengoleskan serum. 4 orang berbaring di atas ranjang. Merasakan kesejukan di wajah. Barang yang mahal memang berbeda. Kezhen berkata dengan nyaman. Saya merasa kulit saya semakin baik. Sudahlah. Li Xiaodong bermain dengan ponselnya. Obat mujarab saja tidak secepat ini. Oh, iya. Li Xiaodong tiba-tiba berkata. Adikku mau WeChat-mu. Saya kirimkan kepadanya. Saya menjawab dengan senyuman. Tidak takut saya jadi kakak iparmu. Suka sekali jika itu terjadi. Li Xiaodong bercanda. Dengan cara ini, dia tidak akan mengeksploitasi saya lagi. Lagi pula kamu lebih kaya dari saya. Saat sedang berbicara, ponsel bergetar 2 kali. Ada 2 permintaan pertemanan. Satu di antaranya adalah Li Wanwan. Foto profilnya adalah dirinya sendiri. Yang lain, sepertinya itu dikirim oleh Xia Xiao sebelum tidur. Setelah permohonan disetujui, saya membuka profil Xia Xiao di WeChat. Ditemukan hanya menampilkan konten 3 hari terakhir. Dalam 3 hari ini, Xia Xiao tidak memberikan kabar. Namun, Li Wanwan sangat aktif. Baru saja menerima permintaan pertemanan. Lalu mengirimkan stiker untuk menyapa. Kami berbincang dengan cukup nyambung. Kami sama-sama menghindari topik tentang Xia Xiao. Sambil berbincang, Li Wanwan tiba-tiba bertanya tentang saham. Dia berkata dalam beberapa tahun ini, tidak hanya menabung uang saku, tapi juga menguras banyak uang saku dari Li Xiaodong. Dengan nama baik, takut kakaknya terpengaruh negatif. Jadi biarkan dia tidak menjadi anak orang kaya. Selama itu, dia telah menabung hingga 3 juta. Itu adalah jumlah yang besar bagi orang biasa. Tapi di keluarganya, uang ini sebenarnya tidak banyak. Terlalu rugi jika menyimpan uang di bank. Li Wanwan ingin berinvestasi dan mengelola uang. Itulah sebabnya dia datang padaku. Ingin aku mengajarkan Li Xiaodong tentang saham. Begitu sukses, dia akan memberinya uang ini sebagai modal awal. Melihat Li Xiaodong yang tidur nyenyak di atas tempat tidur, saya tidak bisa tidak mengagumkan. Ternyata Li Wanwan begitu memikirkan kakaknya. Anak ini benar-benar tidak menghargai nikmat. Saya sebenarnya bisa langsung menyetujuinya. Baik itu membantunya mengelola keuangan, atau mengajarkan Li Xiaodong tentang saham. Semuanya adalah hal yang baik. Tetapi masalahnya adalah, saya sama sekali tidak mengerti tentang saham. Meskipun uang yang diberikan oleh sistem, diperoleh melalui pasar saham ke rekening saya. Tapi saya tidak pernah berinvestasi dalam saham. Jika saya menyetujuinya, 3 juta ini pasti hilang percuma. Berpikir-pikir, aku tetap menolak. Li Wanwan juga tidak terlalu memperhatikan. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Setelah ngobrol sebentar lagi, kami pun mengakhiri percakapan. Pelatihan militer selama setengah bulan. Keempat orang di kamar asrama sangat kelelahan. Ditambah lagi hari ini sudah berkeliling begitu lama. Saya sangat mengantuk. Begitu meletakkan ponsel, saya langsung tertidur. Keesokan harinya, kelas pertama di universitas akan segera dimulai. Ini berarti, kehidupan universitas kami secara resmi dimulai. Universitas berbeda dari sekolah menengah. Tidak ada kelas tetap. Setiap pelajaran pergi ke tempat yang berbeda. Selain dengan teman sekamar, saya tidak akrab dengan teman-teman sekelas. Hari pertama sekolah, mengadakan pertemuan sederhana bagi mahasiswa baru. Semua orang memperkenalkan diri. Belum mengenali semua orang. Asisten pembimbing langsung mengumumkan pembubaran. Jadi, saya sangat menantikan teman-teman baru. Tidak tahu apakah ada MN. 4 orang bercanda. Masuk ke ruang kelas bertangga. Di dalam sudah penuh dengan orang. Tidak kurang dari 100 orang. Mata kuliah di universitas. Biasanya 2 kelas belajar bersama. Kami kelas 8 jurusan keuangan. Belajar bersama kelas 9. Universitas Jiangcheng memiliki 20 fakultas jurusan. Kami jurusan keuangan. Memfokuskan pada ekonomi terapan. Ini adalah program studi utama di sekolah. Diakui di seluruh negeri. Awalnya memilih program ini bertujuan untuk mudah mendapatkan pekerjaan.
Tapi sekarang, sepertinya saya tidak perlu mencari pekerjaan lagi. Ops, kualitas cewek di kelas kita tidak begitu baik. Kezhen tiba-tiba berkata. Saya memindai ruangan kelas. Tidak sedikit mahasiswi memakai pakaian yang juga cukup terbuka. Tapi yang cantik hanya beberapa. Hanya saja baru masuk universitas. Semua gadis berpenampilan sederhana. Tunggu sampai bisa make up. Mungkin saja mereka akan jadi cantik. Bagaimanapun juga, teknik make up. Tapi salah satu dari 4 kejahatan besar di Asia adalah satu benua. Pukul 8 pagi. Semua siswa sudah berkumpul. Wali kelas akhirnya datang. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak. Pria berkacamata dengan rambut jarang. Berbeda dengan di dalam novel. Dosen universitas di dunia nyata. Sangat sedikit yang MN. Seperti Xia Xiao yang memiliki tingkat kecantikan di atas 90%. Seluruh universitas. Beberapa orang. Sebagian besar gadis. Berada di sekitar 7 atau 8. Di belakang kepala sekolah. Mengikuti beberapa siswa yang membawa buku. Mereka meletakkan buku di atas panggung. Duduk di baris pertama. Saya rasa orang-orang ini ingin mencalonkan diri sebagai pengurus kelas. Kekuasaan ketua kelas di universitas tidaklah kecil. Setara dengan wali kelas pengganti. Organisasi siswa dan klub juga harus mencalonkan diri. Universitas adalah masyarakat kecil. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sudah ada sistem. Saya sudah bersama mereka. Menghabiskan waktu. Selama mereka tidak mengganggu saya. Saya juga malas untuk memperhatikan. Wali kelas membersihkan tenggorokannya. Ruang kelas segera menjadi tenang. Halo, teman-teman. Saya Tuan Luo. Dalam 4 tahun ke depan, semoga kalian semua bisa bergaul dengan baik. Dia berbicara di atas panggung. Para siswa semua mendengarkan dengan serius. Baru masuk universitas. Semua orang penasaran tentang segala hal. Sekarang, mohon beberapa teman untuk membantu membagikan buku pelajaran. Lao Luo melihat ke barisan depan. Beberapa siswa yang membawa buku segera berdiri. Pak Guru, ayo kita datang. Lao Luo mengangguk. Baiklah, kalian naiklah. Suara itu baru saja selesai. Para siswa berjalan ke podium. Mulai membagikan buku pelajaran. Hai, teman sekelas. Nama saya Song Yaki. Mohon bimbingan di kemudian hari. Suara yang jernih terdengar. Bermain dengan tangan. Mengangkat kepala dan melihat seorang gadis tinggi berdiri di depan. Meskipun penampilannya tidak mencolok. Tapi senyumannya sangat manis. Saya mengangguk dan menerima buku pelajaran. Tidak banyak bicara. Pada saat itu, Liu Yu di samping saya tiba-tiba menjawab dengan tergagap. Tadi Song Yaki tersenyum padanya. Lau Jiang pasti terpikat, kan? Li Xiaodong menepuk Liu Yu. Gadis ini cukup baik di kelas. Jika ingin mengejar, segera lakukan. Jangan sampai nanti direbut orang lain. Liu Yu tiba-tiba panik. Song Yaki bukan orang yang seperti itu. Suaranya sedikit bersemangat. Dia dan saya adalah teman sekelas di sekolah menengah atas. Dalam ingatan saya, dia sangat rajin dan ambisius. Perkataan Liu Yu itu membuat kami semua tidak tahu harus berkata apa. Li Xiaodong membuka mulutnya, berpikir tentang sesuatu. Kemudian dia kembali berpikir. Semua gadis lain memiliki penampilan yang baik. Tapi kamu, memiliki keinginan untuk maju. Saya mewakili Li Xiaodong sedikit. Liu Yu langsung tersipu. Sebenarnya ini juga tidak bisa dibilang suka, kan? Kami tidak sekelas. Dia bahkan tidak mengenal saya. Hanya saat istirahat ke toilet. Saya bisa sesekali melihatnya. Liu Yu berkata sambil menghela napas. Ketiga dari kami saling memandang dan langsung mengerti. Ini adalah contoh klasik cinta dalam diam. Memiliki niat jahat tetapi tanpa keberanian. Sebagai teman sekamar, kita harus membantunya. Saat itu, buku pelajaran telah dibagikan. Kepala kelas, Lao Luo, berkata, cek 12 buku kalian, semua. Perguruan tinggi tidak seperti SMA. Harus sadar diri. Sekarang kita pilih beberapa pengurus kelas. Perkataan buruk di awal. Menjadi pengurus kelas adalah untuk melayani kelas. Bukan untuk menikmati hak istimewa. Jika ingin malas, jangan naik ke sini. Kata-kata ini memadamkan semangat banyak orang. Tapi ada juga yang benar-benar ingin melayani. Misalnya Song Yaki. Dia yang pertama berbicara. Halo semuanya. Saya Song Yaki. Tadi ketika membagikan buku, beberapa teman sudah mengenali saya. Saya ingin mencalonkan diri untuk menjadi pengurus organisasi. Saat SMA, saya pernah menjabat 3 kali. Semoga semuanya memberikan suara untuk saya. Song Yaki berdiri di panggung dengan percaya diri. Dia menatap seluruh teman sekelas dengan tatapan yang tegas. Saya ingin mencalonkan diri untuk posisi pengurus organisasi ini. Suaranya jernih dan penuh semangat. Meskipun saya adalah perempuan, tapi saya percaya saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Suara tepuk tangan terdengar dari bawah panggung. Liu Yu terus memandangnya. Dalam tatapannya penuh dengan kekaguman. Saya melihat Liu Yu, lalu melihat kembali ke Song Yaki di panggung. Dalam hati saya menggelengkan kepala.
Dua orang ini, apapun yang dilihat, sepertinya mereka tidak cocok. Pemilihan ketua kelas dimulai. Tiga laki-laki naik ke panggung satu persatu. Mereka semua adalah aktivis yang sebelumnya membantu guru membawa buku. Suasana di kelas sangat meriah. Namun ada dua posisi yang tidak diminati oleh siapapun. Komite Kesehatan dan Komite Psikologi. Lau Luo mengulanginya tanpa daya. Tidak ada yang mau mencoba? Seluruh kelas sunyi senyap. Dua posisi ini memang terlalu tidak populer. Bahkan Lau Luo sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang harus dilakukan. Mari kita mulai pemungutan suara. Lau Luo mendesah. Lagu Yaki, kau datang membantuku menghitung suara. Song Yaki tersenyum dan berjalan ke podium. Posisi di komite sudah pasti menjadi miliknya. Bagaimanapun juga, tidak ada yang enak hati untuk bersaing dengan perempuan. Pemungutan suara berjalan dengan lancar. Namun perhatianku tetap tertuju pada Liu. Tatapannya kepada Song Yaki, seolah melihat bintang di langit. Song Yaki berjalan ke podium. Ambil kapur dan tuliskan nama 7 teman sekelasnya. Mulai menghitung suara. Beberapa belas menit kemudian, hasil pemilihan diumumkan. Ketua kelas adalah Zhou Yong, seorang penduduk lokal Jiangcheng. Anggota komite adalah Song Yaki. Posisi lainnya juga ada orangnya. Hanya jabatan kesehatan dan jabatan psikologi. Tak ada yang mencalonkan diri. Terakhir saya bertanya sekali lagi. Apakah ada yang ingin mencalonkan diri untuk dua jabatan ini? Lau Luo memandang sekeliling kelas. Melihat tidak ada yang merespons. Ia berencana untuk meminta ketua kelas dan komite pemuda untuk menjabat. Tiba-tiba, Li Xiaodong mengangkat tangan dan berdiri. Guru, saya ingin kedua jabatan ini. Lau Luo mengerutkan kening. Kedua-duanya? Begini saja. Li Xiaodong mengubah nada bicaranya. Saya bisa memberikan jabatan kesehatan kepada teman sekamar saya. Saya tampak bingung. Kapan saya pernah mengatakan ingin mencalonkan diri? Tapi melihat Li Xiaodong memberi isyarat dengan gila. Terpaksa saya harus mengatakan. Harusnya bisa kembali. Jabatan kesehatan akan saya jalani. Jabatan psikologi akan dijalankan oleh Li Xiaodong. Lau Luo selesai berbicara. Ia cepat-cepat meninggalkan kelas. Takut jika kami berubah pikiran. Kamu tiba-tiba ingin menjadi pengurus kelas? Kedua jabatan ini tidak hanya untuk belajar tetapi juga memiliki kekuasaan. Kepala kelas baru saja pergi. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Li Xiaodong. Kezhen dan Liu Yu juga datang dengan wajah penasaran. Saya bilang kalian jangan menyebarkan ini. Li Xiaodong menurunkan suaranya. Ayahku kenal dengan wakil rektor. Kemarin Paman Wang memberitahuku. Departemen kelas mengalami perubahan besar. Semua posisi memiliki imbalan yang sama. Dulu tidak begitu. Sekarang bisa mendapatkan kredit yang sama seperti ketua kelas. Ternyata begitu. Makanya, Li Xiaodong yang biasanya malas, hari ini begitu aktif. Kredit ini sangat penting di universitas. Penilaian dan penghargaan semua bergantung padanya. Bisa juga ya, Tuan Muda Li. Setelah mendengarnya, saya juga tergoda. Baik sekali kami bisa mendapatkan kesempatan ini. Pejabat lama, Cao. Kuota hanya 2. Saya juga ingin numpang makan el. Li Xiaodong mengedipkan mata ke arah saya. Masalah. Siang ini saya yang mentraktir. Tempat kalian atur. Saya dengan senang hati menjawab. Sejak terakhir kali membeli Patek Philippe dan produk perawatan kulit seharga ribuan yuan, teman sekamarku semua menganggap saya kaya. Li Xiaodong sudah lama ingin menjebak saya. Tapi makan itu penting. Yang penting adalah suasananya. Siang ini sebenarnya berencana makan di luar kampus. Tapi di siang hari ada kelas. Jadi terpaksa pindah ke kantin. Di restoran kecil di lantai 2 kantin sekolah. Kami berempat mencari meja dekat jendela dan duduk. Itu bukan. Li Xiaodong terkejut melihat pelayan yang datang. Song Yaki yang mengenakan apron berjalan sambil membawa menu. Melihat kami juga terkejut. Hai, Li. Siswa Lin. Saya menyapa dengan senyuman. Hai, Song. Saya menoleh ke Liu Yu yang menunduk. Ini adalah teman sekamar saya, Liu Yu. Aku bersekolah di SMA yang sama denganmu. Liu Yu terlalu tegang sampai tidak berani mengangkat kepala. Telinganya sudah merah. Song Yaki meliriknya dengan penasaran. Tapi melihat dia seperti ini, tidak enak juga untuk mengatakan apa-apa. Siswa Song, kenapa kamu jadi pelayan di sini? Li Xiaodong tidak bisa menahan untuk bertanya. Kerja sambilan untuk biaya sekolah. Song Yaki tersenyum. Teman sekamar saya bekerja di sini. Saya ikut datang ke sini. Mendengar kata kerja sambilan dan belajar. Kami semua saling memahami dan tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun juga, mahasiswa menyukai harga diri. Jika bukan keadaan khusus, siapa yang akan bekerja di kantin? Ayo pesan makanan. Hari ini saya yang traktir. Saya mengambil menu dan menyerahkannya kepada mereka. Li Xiaodong dan yang lainnya sangat kompak memesan beberapa hidangan pedas. Suasana cepat menjadi meriah lagi. Akhirnya saya menambahkan 1 sup dan 1 piring teh kecil. Mengembalikan menu kepada Song Yaki. Semuanya adalah teh Sichuan. Kalian beruntung bisa mencicipi makanan ini.
Song Yaki melihat menu dan berkata sambil tersenyum. Kebetulan hari ini koki yang bertugas adalah orang Sichuan. Benarkah? Jika begitu saya harus mencobanya dengan baik. Saya berkata sambil tersenyum. Song Yaki membawa menu dan melenggang ke dapur. Begitu dia pergi, saya dan Li Xiaodong melihat Liu Yu dengan geram karena tidak becus. Amerika kuno. Jegi akan jadi rekanku. Kamu seharusnya memberikan sedikit reaksi. Li Xiaodong tidak bisa menahan diri untuk berkata. Saya dan Kezhen meskipun tidak berbicara, tetapi wajah kami juga terpampang berbagai ekspresi. Dongge, kalian jangan memaksa saya lagi. Liu Yu berkata dengan lesu. Saya tidak ingin menjalin hubungan. Dan dia juga tidak mungkin menyukai saya. Melihat wajahnya yang tidak berdaya ini, kami semua jadi kehilangan kata-kata. Li Xiaodong masih ingin berkata sesuatu, tetapi saya menghalanginya. Lao Jiang memiliki pemikirannya sendiri. Kami segera mengalihkan topik ke acara sambutan mahasiswa baru minggu depan. Ini adalah kesempatan baik untuk melihat gadis-gadis. Semua orang segera bersemangat. Kenapa harus berbicara seperti itu? Song Yaki datang membawa ayam pedas. Di belakangnya terdapat teman sekamarnya yang berwajah biasa. Li Xiaodong dengan nakal berkata, bahas tentang belajar ya. Tetapi matanya terpaku pada piring ayam pedas itu. Song Yaki meletakkan masakannya. Teman sekamarnya menarik ujung bajunya dan berkata, saya pergi dulu. Tanpa memberi salam, dia langsung pergi. Kami juga tidak peduli. Mengambil sumpit dan mulai makan. Sangat bagus. Saya membeli sepiring ayam pedas. Rasa pedas yang lezat meledak di mulut. Bisa makan masakan Sichuan sekelas ini di kantin sekolah. Tak heran ini adalah restoran khusus orang kaya. Suara pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar. Selamat, sudah mencicipi masakan Sichuan yang otentik. Pengalaman hidup sempurna 1. Hadiah kartu cashback untuk konsumsi makanan 1 buah. Selama perjalanan, sistem sangat mendukung. Makan masakan Sichuan sembarangan saja bisa dapat hadiah. Penjelasan kartu cashback. Hanya untuk konsumsi makanan. Maksimal untuk setiap transaksi adalah 50.000. Pengembalian uang antara 14 kali secara acak. Belum sempat saya mencerna. Sistem kembali berbunyi, ding ding ding, terus-menerus. Selamat, telah mendapatkan nomor DS makanan. Mulai sekarang, mencicipi makanan baru bisa mendapatkan kartu cashback. Misi sampingan dimulai. Mencari rasa teh Sichuan yang unik di dunia. Hadiah masih ditentukan. Saya sedang menyanyikan tentang ayam pedas. Hampir tersedak oleh serangkaian pemberitahuan ini. Song Yaki bertanya dengan khawatir. Ada apa? Terlalu pedas. Li Xiaodong tersenyum jahat. Jika tidak bisa makan pedas, jangan paksa diri. Hati-hati besok perut bisa sakit. Haha. Kezhen ikut menggoda. Aku meletakkan sumpitku. Dengan ekspresi bingung. Aku berasal dari Xiangcheng. Sedikit pedas ini tidak ada apa-apanya. Tapi ayam pedas ini memang istimewa. Aku belum pernah merasakan rasa seperti ini. Lagi pula, makanan yang bisa menarik perhatian sistem. Pasti tidak biasa. Dia adalah... Li Xiaodong dan teman-temannya langsung lesu. Siapa yang tidak tahu orang Xiangcheng paling hebat makan pedas? Di depanku. Mereka tidak berani lagi sombong. Gadis sekolah proaktif mendekati. Dunia orang kaya memang berbeda. Setelah makan, kami berempat melanjutkan ke kelas. Minggu ini berlalu begitu cepat. Guru SMA bilang setelah masuk universitas akan bebas. Sekarang baru sadar semua itu bohong. Kehidupan universitas lebih melelahkan daripada SMA. Akhirnya sampai juga ke akhir pekan. 4 orang di asrama semua terbaring di tempat tidur untuk tidur siang. Aku membuka panel sistem. Melihat progres tugas. Setelah seminggu ini, di EXQ sudah tersimpan lebih dari 300.000. Bagi mahasiswa, ini benar-benar jumlah yang besar. Bahkan cukup untuk membeli mobil mewah tingkat pemula. Namun, saya tidak berniat membeli mobil sekarang. Berencana mencari alasan untuk orang tua saat pulang ke rumah untuk festival nasional. Hitung-hitungan waktu. Dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Ditambah dengan pelatihan militer, sudah 20 hari berlalu. Masih ada 20 hari sebelum festival nasional. Dengan kecepatan menghasilkan uang saat ini. Pada saat itu, tabungan kemungkinan besar akan melampaui 1 juta. Memikirkan hal ini, saya sedikit khawatir. Tiba-tiba memberikan begitu banyak kepada ibu. Apakah mereka akan tidak memberikan? Namun, sekarang sudah awal bulan. Masih terlalu awal. Saya melompat dari tempat tidur. Bertanya kepada Li Xiaodong di seberang. Tahu restoran mana yang mewah di Jiangcheng? Sebaiknya untuk 4 orang bisa makan yang sekitar 50.000. Li Xiaodong memandang saya seperti melihat orang bodoh. LJ, kamu masih punya uang. Dia melihat sendiri saya menghabiskan 16.000 untuk membeli Patek Philippe. Dan menghabiskan beberapa ribu lagi untuk membeli pakaian dan produk perawatan kulit. Tiba-tiba, Li Xiaodong tiba-tiba duduk tegak. LJ, kau tidak dapat menghasilkan banyak uang lagi di pasar saham, kan? Aku hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Ternyata, Li Xiaodong dengan antusias bertanya lagi. Ngaku yang jujur. Kali ini untungnya berapa? Tapi, untuk sekarang makanan untuk kalian berempat masih cukup. Aku tidak langsung memberitahu Li Xiaodong anggaran yang tepat. Melainkan aku bertanya kembali. Apakah ada restoran mahal yang direkomendasikan di Jiangcheng? Yang penting adalah makanannya harus autentik. Mata Li Xiaodong langsung berbinar. Aku tahu satu tempat yang dimiliki oleh keturunan juru masak istana. Terakhir kali, aku dan ayah menjamu tamu penting di sana. Tapi tidak murah. Apakah kamu yakin ingin pergi? Aku tersenyum sambil menjentikan jari. Ayah akan membawamu ke sana. Selama setengah bulan lebih ini. Sebutan untuk kamar 404 sudah. Dari saudara menjadi semacam pengawas ayah. Ketiga orang itu mendengar tentang restoran. Segera mereka berganti pakaian dengan ceria. Setelah masuk mobil, Li Xiaodong langsung memukul pahanya. Restoran itu hanya menyediakan paket untuk 6 orang. Kita harus mengajak 2 orang lagi. Aku langsung mengusulkan. Panggil saudaramu. Li Xiaodong mengangguk. Kebetulan biarkan Xia Xiao juga datang. Terbukti aku tiba-tiba diam. Li Xiaodong segera menjelaskan. Sudah lama sekali sejak kejadian terakhir. Lagi pula gadis kecil itu juga cukup. Aku melambaikan tangan. Saya orang yang sangat pendendam. Hanya saja pertemuan mungkin agak canggung. Li Xiaodong sudah mengeluarkan ponselnya. Sopir mengubah arah ke Taiko Hui. Mereka menunggu di pintu masuk mal. 20 menit. Keempatnya tiba di mal Taiko. Jauh-jauh sudah terlihat Li Wanwan dan Xia Xiao berdiri di pinggir jalan. Masing-masing memegang 2 gelas teh susu. Li Xiaodong membayar ongkos mobil. Mengajak adiknya melambaikan tangan. Li Wanwan berkata pelan beberapa kalimat kepada Xia Xiao. Keduanya berjalan mendekat. Tulang, ini teh susunya untukmu. Li Wanwan menyerahkan teh susu kepada Li Xiaodong. Nanti bilang aku pelit. Meskipun Xiao yang traktir. Tapi setidaknya saya ingat untuk membawakanmu. Li Xiaodong mengerutkan kening. Menerima teh susu tanpa berkata apa-apa. Saat itu, Xia Xiao berjalan di depan saya. Memberikan 1 cangkir teh susu lagi kepada saya. Aku merapikannya sebentar. Gak nyangka si ratu kampus bakal mendekati duluan. Terima kasih. Saya dengan senang hati menerima teh susu. Kezhen dan Liu Yu berdiri di samping. Dengan wajah penuh rasa iri dan dengki. Ayo pergi. Li Xiaodong memecahkan kebisuan. Hari ini Shan mentraktir makan di Gong Tinglu. Kami 6 orang turun dari 1 mobil. Wanwan, panggil mobil lagi. Tidak perlu. Li Wanwan menunjuk ke pinggir jalan. Saya hari ini datang dengan Rolls-Royce milik Paman Wang. Mobil 7 tempat duduk cukup pas. Kamu keluarkan mobil dari rumah. ANB 1. Li Wanwan berkata santai. Di rumah masih ada MBH dan BMW seri 7. Lagi pula dia tidak bekerja. Ternyata saya terlalu khawatir. Dunia orang kaya. Ternyata memang berbeda. Rolls-Royce berjalan dengan mulus. Dalam perjalanan menuju perjamuan perdamaian. Toko ini memiliki reputasi yang baik. Li Xiaodong dengan antusias memperkenalkan kepada teman-temannya. Toko yang sudah berusia 100 tahun. Sudah buka sejak zaman MG hingga kini. Koki utama adalah pemiliknya sendiri. Keluarganya adalah juru masak istana. Dia menghitung dengan jari-jarinya. Hanya melayani setiap hari. 18 meja. Siang 9 meja dan malam. 9 meja dengan minimal 6 orang per meja. Dengar-dengar ada grup restoran yang menawarkan 50 juta untuk membeli resepnya. Langsung ditolak. Pergi ke tempat yang sejuk saja. Li Xiaodong berbicara dengan bersemangat. Seolah-olah sedang memamerkan usaha keluarganya. Sebenarnya, meskipun berasal dari keluarga yang kaya, hidup ini juga cuma sekali datang ke dunia. Seandainya ayahku tidak mengenal Koki, kami bahkan tidak bisa mendapatkan nomor antrian. Dia dengan bangga mengangkat dagunya. Sekarang reservasi setidaknya harus antre sampai minggu depan. Tanya. Li Wanwan yang duduk di barisan depan menggelengkan kepalanya. Seandainya tidak ada yang mentraktir, kamu tidak akan bisa membayar meskipun kamu berhasil reservasi. Li Wanwan. Wajah Li Xiaodong menjadi kaku. Jika tidak berbicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Adikku tidak mau kalah. Orang-orang ZB yang paling menjengkelkan. Melihat kedua saudara itu bertengkar. Aku tidak bisa tidak ingat adikku Jiang Xiao Xiao yang jauh di rumah di Xiangcheng. Meskipun dia lebih kecil dariku. Tapi karena nilai yang biasa-biasa saja, dia hanya bisa bersekolah di diploma. Sikapnya juga begitu ceroboh. Begitu bertemu, kami saling menyerang. Begitu memikirkan gadis itu. Kepalaku langsung sakit. Dengar-dengar di sekolahnya, mereka berlatih militer selama sebulan. Sekarang diperkirakan mereka masih terpanggang di bawah sinar matahari. Mikirin aja sudah bikin pusing. Sedang menjalani pelatihan. Di sampingku, Xia Xiao tiba-tiba membuka suara. Terakhir kali. Maaf. Aku masih membayangkan adikku yang terbakar matahari. Sejenak tidak mendengar dengan jelas. Itu tentang yang terakhir kali aku bilang bahwa kamu adalah pria lurus. Aku terlalu sombong. Suara Xia Xiao semakin pelan.
Malam ini, biar aku yang traktir makan. Anggap saja itu sebagai permintaan maaf. Setelah kata-kata ini keluar, Li Xiaodong dan Li Wanwan di barisan depan langsung menoleh. Xiao, apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga makan malam ini? Saya juga terkejut. Seandainya bukan untuk menyelesaikan misi sistem. Meskipun saya dapat penghasilan 20.000 sehari, saya juga tidak berani melakukan itu. Aku tahu. Saya sering makan di sana. Xiao berkata dengan santai. Sering pergi. Semua orang di mobil terkejut. Li Wanwan bahkan sudah sekamar dengannya selama ini. Ternyata tidak tahu kalau teman sekamarnya seperti ini. Aku baru ingat. Saat terakhir kali berbelanja di Taiko Hui, Xiao tidak terkejut dengan pakaian yang harganya ribuan. Menyusunnya lebih profesional daripada Li Wanwan. Ternyata dia adalah seorang gadis kaya yang menyimpan kekayaannya. Jangan terkejut, kalian. Xiao berkata sambil menundukkan kepalanya. Setiap kali, ayah saya yang membawa saya ke sana. Sampai jumpa. Sebenarnya, keluarga kami hampir bangkrut. Mobil tiba-tiba menjadi tenang. Awal tahun, rantai keuangan perusahaan ayah saya terputus. Suaranya semakin kecil. Bertahan sampai akhir tahun. Akan segera mengumumkan kebangkrutan. Beberapa orang sedang berbicara. Ya, berbisnis itu. Naik turun itu sangat normal. Lagi pula, meskipun bangkrut, keluarganya juga lebih kaya dari orang biasa. Saya tiba-tiba berbicara. Tidak perlu repot-repot. Sudah bilangkan saya yang mentraktir hari ini. Ini hanya bercanda. Saya susah payah mendapatkan kartu cashback makanan. Bagaimana bisa saya memberikannya kepadanya? Apakah dia punya sistem untuk mendapatkan keuntungan? Xiao bertanya dengan hati-hati. Jadi, apakah kamu memaafkanku? Dia sendiri juga tidak mengerti. Kenapa dia begitu memperhatikan pendapat saya? Mungkin karena selama latihan militer, penampilan unik saya. Atau mungkin karena terakhir kali, kata-kata saya membuatnya menyadari dirinya. Melihat tatapan tulusnya. Mengangguk sedikit. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak dimaafkan. Terakhir kali saya juga berbicara terlalu berlebihan. Kualitas terbaik saya adalah saya tidak pendendam. Dalam mobil kembali sunyi. Mobil sudah tiba di perjamuan perdamaian. Paman Wang, mari makan sedikit. Li Xiaodong bertanya pada sopir. Tidak perlu, Tuan. Paman Wang tersenyum sambil menggelengkan kepala. Silakan makan. Menjadi supir bos. Dia masih mengerti hal-hal seperti ini. Li Xiaodong tidak berkata lebih lanjut. Dia tahu Paman Wang tidak akan setuju. Hanya basa-basi sedikit. Paman, tolong tunggu di sini sebentar. Baiklah, Tuan. Setelah turun dari mobil, seorang pelayan wanita berpakaian kipao menyambut. Selamat pagi, apakah Anda memiliki reservasi? Sebuah ruangan kecil bernomor tian. Pelayan wanita langsung menunjukkan jalan. Toko ini lebih mirip dengan rumah pribadi. Gaya taman musim panas seluas 1000 meter persegi. Di pusat kota bisa ada industri seperti ini. Hanya memiliki uang tidak cukup. Harus melihat latar belakang keluarga juga. Masuk ke ruangan. Seorang wanita seksi berpakaian jas masuk. Pakaian yang tidak seperti pelayan. Justru terlihat seperti tuan rumah. Beberapa bos besar ingin memesan sesuatu. Dia bertanya dengan penuh pesona. Saya sedang bingung mengapa pelayannya begitu santai. Li Wanwan tiba-tiba berbicara. Kakak Anlan, kenapa kamu di sini? Wanita itu tersenyum melihat kedua saudara itu. Saya dengar kalian datang untuk makan. Tentu saja sebagai tuan rumah, saya harus menyambut kalian secara langsung. Aduh, haha, hanya bercanda. Saya ini bukan bos besar. Anlan berkata sambil bercanda. Kamu bukan bos besar. Ya, benar. Hari ini ada kebaikan apa? Sampai-sampai NB mengundang kalian untuk makan di sini. Wanita itu tersenyum sambil mengedipkan mata. Ayahku tidak sebesar itu. Ini adalah teman kakakku yang mengundang kita. Dia mengalihkan pandangannya ke arah saya. Wanita itu melihat ke arah kami. Setelah dia melihat penampilan saya, wajahnya bersinar. Li Xiaodong menunjuk kepada kami dan berkata, panggil saja kakak Anlan. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah teman sekamarku, Jiang Chen. Ini adalah teman sekamar Wan Wan, Xiao. Dan juga ke Zhen, Liu Yu. Dia kemudian berkata kepada kami. Ini adalah putri pemilik restoran Hiping Huangyan, Liu Anlan. Kakak Anlan sudah cukup. Kami berdiri dan menyapa. Liu Anlan melambai dengan anggun sebagai balasan. Dari sudut pandang saya, Liu Anlan memiliki penampilan setidaknya 9 poin. Bahkan bidadari kampus, Xiao, terlihat sedikit canggung di depannya. Liu Anlan memancarkan daya tarik seperti seorang SN. Terutama dengan tubuhnya yang menawan dan tinggi. Bikin orang gak bisa alihin pandangan. Li Wanwan merangkulnya dan bertanya. Kenapa Kak Anlan tiba-tiba kembali? Liu Anlan mengerutkan kening dan menghela napas. Ayahku akan membuka cabang di ibu kota. Memintaku untuk mengurusnya. Aku harus kembali untuk belajar manajemen. Tak disangka bisa bertemu kalian di sini. Liu Anlan bertanya sambil tersenyum. Mau makan apa?
Saya akan mengaturnya. Semua orang menatapku. Lagi pula, aku yang mentraktir hari ini. Aku melambaikan tangan. Kalian pesan saja. Aku tak ingin terlibat. Cukup bayar saja. Aku mengangkat tangan dengan putus asa. Bahkan menu saja tidak ada. Ini membuatku bingung untuk memesan. Liu Anlan langsung melihat kebingunganku. Dia menjelaskan dengan senyuman. Restoran kami, Heping Huangyan, sangat istimewa. Setiap ruangan memiliki paket tetap. Ruangan ini mengutamakan hidangan Flying Dragon in the Sky. Kamu bisa bebas memadukan hidangan. Dia terdiam sejenak. Jika ini pertama kalinya datang. Atau biarkan aku membantumu memadukan. Aku segera setuju. Harta. Selama enak. Bisa mengumpulkan pengeluaran sebesar 50.000, sudah cukup. Liu Anlan tersenyum menggoda. Dia menggokkan pinggang rampingnya ke dapur untuk mengatur. Dia ikut serta. Li Xiaodong segera bersemangat. Menggunakan siku. Bagaimana? Kakak Anlan cukup cantik, kan? Aku bicara terus terang. Memang cantik. Wanita dewasa seperti ini. Melawan mahasiswa. Li Xiaodong merendahkan suaranya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kakak Anlan lebih tua dari kita. Masih lajang, loh. Restoran keluarganya bisa menghasilkan 1 miliar setiap tahun. Menikahi dia bisa mengurangi perjuangan selama puluhan tahun. Aku tersenyum. Sekarang sudah ada sistem. Menghasilkan uang sama sekali bukan masalah. Jika ingin mengejar, itu karena suka. Bukan untuk uang. Setengah jam kemudian, Liu Anlan masuk membawa pelayan yang mendorong troli makanan. Di atas troli makanan terdapat beberapa hidangan mewah yang tertutup tutup putih. Ini adalah paket jamuan negara kita. Liu Anlan membuka tutupnya sambil memperkenalkan. Terdapat sup Buddha melompat, ikan squirrel, dan bebek 3 harta yang direbus dalam kaleng. Juga ada sirip ikan merah dan tahu ensi. Setelah memperkenalkan hidangan, Liu Anlan kemudian pergi dari ruang VIP bersama pelayan. Di meja juga disediakan 2 botol anggur merah tahun 82. Sekali lihat, sudah bisa tahu itu bernilai tinggi. Saya mengambil sepotong daging ikan dan mencobanya. Mata saya langsung bersinar. Ini pasti merupakan kemampuan koki istana. Rasanya jauh lebih baik daripada masakan Sichuan yang dia makan di kantin belakangan ini. Baru saja memikirkan kantin, saya tiba-tiba merasa lucu. Bagaimana bisa membandingkan masakan panci besar kantin dengan masakan istana? Hidangan ini sangat berharga. Cukup untuk dia makan di kantin selama sebulan. Suara notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Selamat, pemilik rumah mendapatkan pengalaman baru yang lezat. Hadiah. Kartu cashback konsumsi makanan X1. Memulai misi sampingan. Penilaian makanan istana. Setiap hidangan yang dinikmati dengan memuaskan dapat memperoleh kartu cashback. Batas maksimum 10 kartu. Menyelesaikan semua tugas akan meningkatkan kemampuan penilaian makanan. Saya terkejut meletakkan sumpit. Makan sembarang hidangan ternyata memicu hadiah dari sistem. 1 kartu cashback dapat mengembalikan 250.000. 10 kartu berarti 2.500.000. Meskipun keberangannya sedikit buruk, setidaknya bisa mendapatkan sekitar 100-an ribu. Sistem ini benar-benar hebat. Nanti harus lebih sering keluar untuk berbelanja. Saya mengambil sepotong bebek 3 harta. Rasanya lebih enak daripada saat terakhir datang. Li Xiaodong juga tidak bisa menahan untuk mencoba. Sambil makan sambil memuji. Sama sekali tidak terlihat seperti anak orang kaya. Li Wanwan meliriknya. Tapi apa? Sepertinya sudah terbiasa. Dongge, perhatikan citra dirimu. Tinggalkan sedikit untuk kami, ya. Kesen dan Liu Yu juga ikut dalam perebutan. 4 orang berebut dengan sangat seru. Li Wanwan dan Xia Xiao bertukar pandang. Tersenyum dengan pasrah. Meskipun mereka juga lapar. Namun di restoran mewah tetap tampil anggun. Anggur merah tahun 82 dalam paket memang enak. Bahkan 2 gadis yang jarang minum. Tak bisa menahan diri untuk mencicipinya. 2 botol anggur merah sudah habis. Kami semua sedikit mabuk. Setelah kenyang minum dan makan, Li Xiaodong terkulai di kursi dan mengeluh. Inilah kehidupan anak orang kaya. Saya bangkit sambil tersenyum. NB adalah untuk kebaikanmu. Kalian bereskan semuanya. Saya pergi membayar. Makan malam ini menghabiskan 51.008. Liu Anlan membulatkan angka. Pas sekali, meminta saya 50.000. Setelah membayar, saya menggunakan kartu cashback makanan. Suara notifikasi sistem terdengar. Sedang mendeteksi bahwa pelanggan sangat puas. Selamat, mendapatkan cashback 4 kali lipat. Jumlah cashback adalah 200.000. Bagus sekali. Sepertinya uang ini terpakai dengan baik. Semua orang makan dengan sangat puas. Saya menyimpan FP dengan baik. Sedang berjalan kembali ke ruang VIP. Tiba-tiba Li Wanwan terlihat menemani Xia Xiao yang mabuk keluar. Li Xiaodong di samping tampak bingung. Cepat datang. Li Xiaodong merasa seperti melihat harapan. Xia Xiao sudah mabuk. Saya cepat-cepat maju untuk membantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami ingin menghabiskan sisa anggur merah.
Li Xiaodong menggaruk kepalanya. Siapa yang tahu dia bisa minum sebanyak ini? Saya pergi memanggil taksi. Setelah mengatakannya, dia langsung pergi ke tempat parkir. Xia Xiao sangat mabuk. Seluruh tubuhnya lembek. Tidak bisa berdiri dengan baik. Saya terpaksa memeluk pinggangnya dengan satu tangan. Meletakkan lengannya di bahu saya. Dia mengenakan pakaian ketat hari ini. Payudaranya yang penuh kadang-kadang menyentuh tangan saya. Membuat saya sedikit gelisah. Tidak menyangka. Tidak bisa terlihat saat dia mengenakan pakaian kamuflase. Gadis ini tidak main-main. Xia Xiao membuka matanya dengan bingung. Melihat itu adalah saya. Dia kembali bersandar dengan tenang di bahu saya. Seperti kucing kecil yang penurut. Dua orang yang bodoh mengangkat Xia Xiao ke mobil. Saya akhirnya bisa bernafas lega. PG duduk di dalam mobil. Oke. Langsung kembali ke sekolah. Li Xiaodong yang duduk di kursi penumpang depan menoleh dan bertanya kepada saya. Kalau tidak, saya bertanya balik. Asrama sudah tutup lebih awal. Lau Chao dan yang lainnya pergi ke warnet untuk bermain game. Li Xiaodong menunjuk ke arah mobil. Sekarang hanya tinggal saya dan dia. Ada juga Li Wanwan dan Xia Xiao yang mabuk. Saya mengernyitkan dahi dan bertanya. Jadi, apa pendapatmu? Li Xiaodong menggaruk kepalanya. Bagaimana kalau begini? Saya dan Wanwan langsung pulang. Kamu bawa si bunga sekolah, Xia, ke hotel untuk menginap. Setelah selesai, datang ke warnet untuk bermain dengan kami. Saya melihat Xia Xiao yang tertidur lelap di pundak saya. Lalu melihat Li Wanwan yang juga sudah mabuk. Saya hanya bisa mengangguk. Oke deh, Paman Wang. Pertama, antar mereka ke Seraton. Li Xiaodong berkata kepada sopir. Di jalan. Tanpa sadar, kepala Xia Xiao bersandar di pundak saya. Saya ingin meminta bantuan Li Wanwan. Namun, saya menemukan bahwa dia juga tertidur. Kedua gadis ini benar-benar tidak bisa minum. Hanya dengan beberapa gelas anggur merah sudah mabuk seperti ini. Dari tubuh Xia Xiao tercium aroma lembut. Bukan bau parfum. Lebih mirip bau alami seorang gadis. Sangat nyaman saat tercium. Saya diam-diam memiringkan kepala. Dari sudut ini, saya bisa melihat dengan jelas profil wajahnya yang sempurna. Kulitnya bersinar putih. Bulu matanya panjang dan melengkung. Tidak heran dia langsung menjadi primadona sekolah saat baru masuk. Wajah ini memang cukup bisa membuat banyak orang terpesona. Mobil Rolls-Royce segera berhenti di depan pintu Hotel Sheraton. LJ sudah tiba. Ayo kamu gendong Xia Xiao ke bawah. Saya mengantar adik saya pulang. Aku akan menemui kalian nanti. Ingat untuk datang lebih awal ke warnet malam ini. Kita tidak akan berpisah sampai bertemu di lembah. Setelah Li Xiaodong selesai berbicara, dia secara menggoda mengedipkan matanya kepada saya. Saya tidak memperdulikannya. Langsung mengangkat Xia Xiao keluar dari mobil. LJ. Saya pergi dulu. Li Xiaodong menutup pintu mobil. Rolls-Royce perlahan-lahan meninggalkan tempat. Saya menggendong Xia Xiao yang sudah mabuk. Berdiri di depan pintu hotel. Perasaan saya campur aduk. Pertama kalinya membawa seorang gadis ke hotel. Ternyata orangnya adalah si cantik Xia Xiao. Pengalaman pertama ini tidak terlalu merugikan. Tetapi melihatnya yang tidak sadar di pelukan saya. Kaki saya terasa berat seperti dilapisi timah. Tidak bisa melangkah sama sekali. Bukan karena malu. Itu adalah sesuatu yang mengganggu di dalam hati. Meskipun dia sudah mabuk seperti ini. Bahkan jika melakukan sesuatu, dia juga tidak akan tahu. Bahkan jika dia tahu, mungkin itu tidak akan terjadi. Tapi saya, seseorang yang bernama Jiang, tidak sampai sejauh itu. Jika ingin mengejar, harus dengan cara yang baik. Saya menghela napas. Saya memegangi Xia Xiao dengan baik. Perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam Hotel Sheraton. Di sudut jalan, dua pemuda tiba-tiba berhenti melangkah. Zhao Kai, cepat lihat di depan hotel. Wang Tao tiba-tiba menarik rekannya. Bukankah itu Xia Xiao dari kelas kalian? Zhao Kai mengikuti arah dan melihat. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Perempuan yang dipeluk oleh seorang pria dan menuju ke hotel. Dia adalah Xia Xiao, gadis yang sudah lama dia sembunyikan rasa suka. Sungguh dia. Suara Zhao Kai bergetar. Wang Tao menyipitkan matanya. Melihat penampilannya. Sepertinya dia terlalu banyak minum. Apalagi yang bisa dilakukan di hotel? Zhao Kai menggigit giginya. Bisa jadi dia telah diracuni. Keduanya saling memandang. Serentak berlari menuju hotel. Saat itu di resepsionis. Saya baru saja menyelesaikan proses check-in. Xia Xiao yang ada di pelukan bernapas teratur. Rambut panjangnya terurai. Suara teriakan tiba-tiba terdengar keras. Hentikan. Aku berbalik. Melihat dua orang pria mengangkat ponsel dan mengarahkannya ke saya. Segera meletakkan Xia Xiao. Zhao Kai menggerakkan ponsel dengan wajah yang menyeramkan. Jika tidak, kami akan segera melapor ke polisi. Dia menggigil seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia adalah ksatria yang menyelamatkan putri. Aku menyipitkan mata. Siapa kalian? Dua orang laki-laki masih berteriak di belakang. Aku malas menghiraukan dua orang bodoh ini. Otakmu bermasalah. Dia berbalik dan langsung masuk ke lift.
Berhenti. Zhao Kai mengangkat ponsel dan ingin mengejar. Namun dia dihentikan oleh petugas keamanan hotel. Tuan, dilarang mengambil gambar di sini. Harap segera pergi. Jika tidak, kami akan melapor ke polisi. Zhao Kai hanya bisa melotot. Melihatku memeluk Xia Xiao dengan tatapan kosong. Naik lift dan menghilang dari pandangan. Setelah meninggalkan hotel, Zhao Kai semakin merasa tertekan. Mari kita laporkan ke polisi. Jika terus ditunda, anak itu akan berhasil. Wang Tao segera menghentikannya. Apakah kamu bodoh? Bagaimana jika mereka adalah pasangan? Lagi pula, kita bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi sekarang, gadis kampus Xia juga harus bertanggung jawab secara hukum. Wang Tao tersenyum sinis. Jangan terburu-buru. Aku rasa anak itu mirip dengan yang ada di sekolah kita. Kirim video ke forum sekolah. Seseorang harus mengenalnya. Nanti kita lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Universitas Jiangcheng adalah universitas unggulan. Aturan sekolah sangat ketat. Jika ada siswa yang membawa gadis yang mabuk ke hotel, jika sekolah mengetahuinya, pasti akan diusir. Juga harus menanggung tanggung jawab hukum. Zhao Kai tiba-tiba berpikir. Dia segera mengeluarkan ponselnya. Mengirim postingan di forum sekolah. Saat ini di hotel. Aku sedang memeluk Xia Xiao. Mencari kamar di koridor. Panas sekali. Xia Xiao mulai merobek pakaiannya. Aku segera menahan tangannya. Jangan bergerak sembarangan. Berjalan cepat menuju kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, aku meletakkannya di atas tempat tidur. Pakaiannya sudah berantakan. Memperlihatkan banyak kulit. Sangat menggoda di bawah cahaya. Xia Xiao tiba-tiba memelukku. Aku sangat haus. Aku mendorongnya menjauh. Bawa air mineralnya. Tapi dia sama sekali tidak bisa meminumnya. Air mengalir di sudut bibirnya. Membasahi spray tempat tidur. Iya. Aku segera mengelapnya dengan tisu. Tapi air sudah membanjiri. Sekarang mungkin harus membayar. Melihat Xia Xiao terbaring di tempat tidur. Dia masih mengacak-acak pakaiannya dengan gila. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mau tidur. Melihat pemandangan ini, aku jadi sedikit pusing. Awalnya aku berpikir, mengantar Xia Xiao ke dalam hotel. Pergi ke warnet untuk mencari Lau Chao dan yang lainnya. Tapi sekarang dengan keadaan Xia Xiao seperti ini, aku sangat sulit untuk merasa tenang meninggalkannya. Ditambah lagi, dia belum memuntahkan alkoholnya. Banyak orang mabuk. Jika tidak ada yang menjaga, saat mereka muntah, sangat mungkin mereka akan tersedak, yang mengakibatkan mati lemas. Jika Xia Xiao mati di sini, aku pasti tidak akan bisa lepas dari masalah ini. Jadi saya mengeluarkan ponsel, mengirim pesan suara ke Li Wanwan. JG. Ada apa? Suara Li Wanwan. Terbawa dari ujung telepon. Mendengar nada suaranya. Sepertinya dia sudah sadar. Apakah kamu ada waktu sekarang? Jika tidak, kamu bisa datang ke hotel untuk menjaga Xiao? Melihat dia seperti ini, membiarkannya sendirian di hotel sangat berbahaya. Saya tidak bertele-tele. Langsung saja mengatakan secara lugas. 4. Saya baru saja selesai mandi. Ganti pakaian dan pergi. Setelah Li Wanwan selesai berbicara, dia pun memutuskan telepon. Saya masuk ke kamar mandi, mencuci wajah saya, membuat diri tenang kembali. Lalu kembali ke kamar dan menunggu. Tak lama kemudian, hehehe, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu. Saya segera pergi membuka pintu. Melihat Li Wanwan yang berdiri di depan pintu, tidak bisa menahan terkejut sejenak. Terlihat dia mengenakan kaos longgar.